Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Ramadan FDI yang budiman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema yang sudah sangat familiar bagi kita semua, namun hal ini perlu untuk masing-masing kita bagaimana meningkatkan kualitas masalah ini, yaitu tentang sabar. Sabar ini mudah untuk diucapkan, akan tetapi mungkin berat untuk dipraktekkan. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang sabar, dan juga Rasulullah SAW memberikan nasihat pada umatnya untuk bersabar, ya, karena sabar ini mempunyai manfaat, keistimewaan, fadilah yang luar biasa. Namun sebelum ke sana, sabar itu sendiri hakikatnya adalah kemampuan untuk menahan diri dari sikap amarah ataupun keluh kesah dan melakukan hal-hal yang buruk, dan senantiasa berada dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena boleh jadi seseorang mampu mengendalikan diri, akan tetapi dia dalam sikapnya ataupun lanjutan dari sikap tersebut tidak mampu untuk berada dalam aturan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seseorang terkena satu musibah, kesulitan hidup, dia mungkin mampu untuk menahan diri, tidak marah, tidak berkeluh kesah. Akan tetapi tindakannya misalnya bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal ini tidak masuk dalam kategori sabar. Jadi bahasa lainnya, kesabaran ini adalah merupakan kecerdasan mental, ya, kemampuan batin, kekuatan batin untuk memanage diri supaya menahan dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh aturan syariat. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah banyak berbicara tentang sabar. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan orang untuk bersabar, dan juga Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam surat Ali Imran ayat 200 yang tadi dibacakan di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan saling menasihatilah dalam kesabaran. Dan orang-orang yang kategori sabar ini ada tandanya, ada indikasinya, atau ada tanda-tandanya. Di antaranya adalah orang yang bersabar ini ketika dia mendapatkan suatu musibah, keadaan yang tidak menyenangkan, maka dari sisi ucapan yang dia lakukan adalah dia melakukan istirja, yaitu mengembalikan segala urusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu ketika dia mendapatkan satu musibah, dia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apabila seseorang mendapatkan satu kondisi musibah yang kemudian kata-kata yang keluar adalah ungkapan yang buruk dan seterusnya, maka ini adalah bukan ciri orang yang bersabar. Nah, contoh orang-orang yang bersabar tentu sangat banyak, ya, dari kalangan para nabi, ya, termasuk Nabi Muhammad SAW dan nabi yang lain yang mempunyai tingkat kesabaran yang luar biasa, yang dikategorikan sebagai Rasul Ulul Azmi. Dan juga ada contoh seorang nabi yang diuji oleh Allah begitu luar biasa, namun termasuk adalah orang-orang yang bersabar seperti Nabi Ayub alaihissalam. Keistimewaan orang-orang yang bersabar ini, hadirin sekalian, adalah Allah akan memberikan balasan pahala tanpa batas. Sebagaimana Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan disempurnakan pahalanya
tanpa batas. Jadi luar biasa. Dan bulan Ramadan ini merupakan bulan yang boleh dijadikan sebagai madrasah, ladang media untuk kita melatih diri agar bersabar, karena hakikat dari puasa itu maknanya juga mengandung makna kesabaran. Tidak mungkin seseorang yang tidak punya kesabaran melakukan ibadah puasa, karena yang mengetahui hakikat puasa adalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seseorang tidak bersabar, mungkin dia akan melakukan hal-hal yang bertentangan, meninggalkan puasa itu sendiri ketika tidak dilihat orang dan seterusnya. Oleh karena itu, marilah pada bulan puasa, bulan yang penuh berkah ini, kita jadikan sebagai momen, sebagai sarana, kesempatan untuk melatih diri kita menjadi orang-orang yang mempunyai sifat sabar, sehingga layak untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan pahala tanpa batas. Demikian, semoga menjadi renungan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.